Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Al-Khairi, nomor BP 19101152610256. Pada kali ini saya akan membahas 3 buah materi dari pembelajaran bahasa pemrograman 2 C++. Yang mana materi pertama yaitu array, yang kedua ada fungsi, yang ketiga ada struktur. Langsung saja kita bahas materi yang pertama yaitu array. Array adalah tipe terstruktur yang terdiri dari sejumlah komponen-komponen yang mempunyai tipe yang sama. Array mempunyai banyak komponen yang jumlahnya tetap. Jumlah komponen suatu array ditunjukkan oleh suatu indeks untuk membedakan variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Pembagian array yang pertama yaitu array berdimensi 1. Kemana strukturnya nanti ada tipe data, nama variabel, ukuran. Ukuran di sini untuk menyatakan jumlah maksimum elemen array. Contoh pendeklarasian array. Di sini tipe datanya yaitu float, nama array atau nama variabelnya nilai akhir, jumlah elemen array 6. Selanjutnya, ini merupakan contoh program dari array. Untuk lebih lanjut, kita praktekkan pada aplikasi berline C++ untuk membuatnya. Jadi di sini kita menggunakan file header conio.h, iostream.h, dan stdio.h. Stdio.h ini nantinya untuk menampilkan perintah gets. Selanjutnya main (kurawal). Selanjutnya kita masukkan tipe variabel yaitu tipe data yaitu karakter dengan variabel nama dengan maksimum array yaitu 10 dan maksimum panjang dari variabelnya yaitu 20. Selanjutnya ada nib dengan maksimum array 10 dan maksimum panjang karakter dari variabelnya yaitu 10 juga. Selanjutnya ada tipe data yaitu integer yang mana variabelnya a. A ini berfungsi sebagai syarat perulangan kita nantinya. Selanjutnya ada jp yaitu untuk jumlah pegawai. A sama dengan 1, di mana perulangan kita mulai dari 1 nanti. Selanjutnya cout. Di sini kita akan menampilkan kalimat masukkan jumlah pegawai. Selanjutnya cin, di mana variabel jp. Selanjutnya cout. Sini kita akan menampilkan garis agar hasil programnya nanti terlihat lebih bagus atau rapi. endl. Selanjutnya kita masuk kepada perulangan for, di mana a sama dengan 1, a kecil sama dengan jp, di mana perulangan kita nantinya akan berakhir pada jumlah pegawai yang kita masukkan. Contohnya kita nanti masukkan jumlah pegawai 3, maka perulangannya akan berakhir sebanyak 3 kali. Selanjutnya a++. Kurawal, cout. Sini kita akan menampilkan kalimat input nama pegawai. Sini perintah gets
di mana diperoleh dari variabel nama, dan sini kita sertakan A. Selanjutnya cout lagi, kita akan menampilkan kalimat input NIP. Selanjutnya perintah get, di mana variabel NIP, dan kita sertakan A. Cout lagi, kita akan menambahkan garis agar hasil programnya nanti terlihat lebih rapi. Diakhiri dengan endl, titik koma, dan tutup kurung kurawal. Masuk kepada peluangan yang kedua, for masih sama dengan tadi, A sama dengan 1, A kecil sama dengan JP, dan A++. Buka kurung kurawal, cout, kita akan menampilkan kalimat pegawai K, dimana diperoleh dari variabel A, endl. Selanjutnya cout, kita akan menampilkan kalimat nama pegawai, dimana variabel nama. Diakhiri dengan endl, cout. Yang terakhir kita akan menampilkan NIP, dimana variabel NIP. Selanjutnya untuk mengakhiri kita kasih baris agar terlihat lebih rapi nantinya. endl, dan kita akhiri dengan tutup kurung kurawal dan gauge, dan tutup kurung kurawal lagi. Kita cek terlebih dahulu. Oke, saya rasa sudah. Langsung saja kita lakukan run. Oke, di sini kita coba masukkan jumlah pegawai. Jumlah pegawainya kita masukkan nantinya sebanyak 3 kali. Kita inputkan nama pegawai yang pertama, yaitu Ahmad. Inputkan NIP, kita inputkan sembarangan angka ya, dengan maksimum 10. Kekurang tidak apa-apa. Selanjutnya pegawai yang kedua dengan nama Udin, inputkan NIP, dan inputkan pegawai yang terakhir atau pegawai yang ketiga dengan nama Roni, NIP, dan maka akan muncul seperti ini. Pegawai ke-1 ada Ahmad, dan seperti inilah. Oke, selanjutnya ada array berdimensi 2, di mana array dimensi 2 tersusun dalam bentuk baris dan kolom, di mana indeks pertama menunjukkan baris dan indeks kedua menunjukkan kolom.
Oke, di sini terdapat contoh program dari array dimensi 2 ini. Langsung saja kita praktekkan untuk membuatnya pada aplikasi berbasis C++. Terlebih dahulu kita hapus program yang tadi kita buat. Oke, di sini kita menggunakan tipe data yaitu karakter, yang mana nama arraynya atau nama variabelnya yaitu nama, di mana jumlah baris kita menggunakan 2. Selanjutnya ada jumlah kolom 3. Dan selanjutnya ada jumlah maksimum variabelnya yaitu 10. Selanjutnya sama dengan di sini ada kalimat pak. Selanjutnya ada bu. Selanjutnya mas. Oke. Untuk selanjutnya ada Andi, Budi, dan Charlie. Oke, sedikit untuk menjelaskannya. Array seperti yang kita ketahui, array dimulai dari 0. Jadi pak ini terdapat pada baris 0 dan kolom 0. Sementara bu ini terdapat pada baris 0, kolom 1. Mas ini terdapat pada baris 0, kolom 2. Dan yang di bawah ini merupakan baris pertama. Karena baris 0-nya yaitu yang ini, Pak, Bu, Mas. Baris yang kedua yaitu Andi, Budi, Charlie. Andi di sini terdapat pada baris pertama, kolom 0. Budi terdapat pada baris pertama, kolom 1. Charlie terdapat pada baris pertama, kolom 2. Oke. Selanjutnya ada CL, RSCR atau close screen. Dan buka kurung, tutup kurung. Selanjutnya kita akan menampilkan di mana cout nama. Kita akan menampilkan baris 0, dan kolom 0. Selanjutnya nama yang kedua ada pada baris 1 dan kolom 0. Selanjutnya cout kita akan menampilkan nama di mana terdapat pada baris 0 dan kolom 1. Selanjutnya nama di mana terdapat pada baris 1 dan kolom 2. Selanjutnya cout kita akan menampilkan nama yang terdapat pada baris 0 dan kolom 2. Selanjutnya nama
yang terdapat pada baris 1 dan kolom 1 juga. Oke, kita tutup dengan gauge dan tutup kurung kerawal. Kita coba run. Pertama, kolom 2. Oke. Selanjutnya ada CL/RSCR atau close screen. Dan buka kurung, tutup kurung. Selanjutnya kita akan menampilkan di mana cout nama. Kita akan menampilkan baris 0 dan kolom 0. Selanjutnya nama yang kedua ada pada baris 1 dan kolom 0. Selanjutnya cout kita akan menampilkan nama di mana terdapat pada baris 0 dan kolom 1. Selanjutnya nama di mana terdapat pada baris 1 dan kolom 2. Selanjutnya cout kita akan menampilkan nama yang terdapat pada baris 0 dan kolom 2. Selanjutnya nama yang terdapat pada baris 1 dan kolom 1 juga. Oke, kita tutup dengan gauge dan tutup kurung kerawal. Kita coba run. Maaf, tadi ada kesalahan sedikit. Jadi kita coba lagi. Maka inilah hasil dari programnya, yang merupakan Pak Andi ini merupakan elemen dari baris pertama, baris 0 dan kolom 0. Selanjutnya ada Bu Charlie, yaitu dari Bu Charlie. Bu ini terdapat pada baris 0 dan kolom 1. Charlie-nya kita peroleh dari baris 1 dan kolom kedua. Selanjutnya ada Mas Budi. Mas kita peroleh dari baris 0 kolom 2 di sini, dan Budinya kita peroleh dari baris 1 dan kolom pertama di sini. Oke, seperti itulah program dari array 2 dimensi. Oke, untuk materi yang kedua ada fungsi. Fungsi merupakan blok dari kode yang dirancang untuk melaksanakan tugas khusus. Adapun struktur fungsi sebagai berikut, ada nama fungsi,
argumen, pernyataan atau perintah. Untuk keterangannya, nama fungsi boleh dituliskan secara bebas dengan ketentuan, tidak menggunakan spasi, dan nama-nama fungsi mempunyai arti sendiri. Untuk argumen, diletakkan di antara tanda kurung yang terletak di belakang nama fungsi. Argumen boleh diisi dengan suatu data atau dibiarkan kosong. Untuk pernyataan atau perintah, diletakkan di antara tanda kurung kurawal. Seperti inilah contoh program dari pernyataan fungsi. Contoh dari fungsi ya. Untuk lebih lanjut kita cobakan pada aplikasi Borland C++. Oke, untuk file header kita menggunakan conio.h dan iostream. Selanjutnya kita menulis nama fungsi. Di sini kita menggunakan nama fungsi yaitu garis. Selanjutnya argumen di sini kosong. Setelah itu pernyataan kita buat tanda buka kurung kurawal terlebih dahulu. Selanjutnya cout. Oke, diakhiri dengan endl. Selanjutnya kita tutup dengan tutup kurung kurawal. Ini menandakan pernyataan tadi. Cout garis ini. Selanjutnya main. Buka kurung kurawal. Ini adalah merupakan nama fungsinya, garis. Nanti akan tampil pada hasil programnya garis seperti ini. Pernyataan tersebut akan tampil nantinya. Selanjutnya cout. Kita akan menampilkan kalimat saudara sekarang menggunakan fungsi. Oke. endl. Kita buat nama fungsi tadi yaitu garis. Selanjutnya gauge, tutup dengan gauge. Dan tutup kurung kurawal. Kita periksa terlebih dahulu. Oke, sepertinya sudah. Langsung kita run. Dan inilah hasil dari program tadi. Garis yang di atas dan di bawah ini merupakan pernyataan yang kita buat tadi. Oke. Untuk selanjutnya ada prototype dan parameter fungsi. Prototype merupakan uraian dari blok fungsi yang dapat digunakan untuk mendeklarasikan ke compiler mengenai tipe data keluaran dari fungsi, jumlah parameter yang digunakan, tipe data dari masing-masing parameter yang digunakan. Parameter fungsi adalah suatu pendefinisian nilai-nilai dari objek-objek yang dideklarasikan pada bagian argumen di fungsi. Nilai-nilai pada objek-objek tersebut didapat dari variabel-variabel yang berada pada program utama. Terbagi atas dua, yaitu yang pertama ada parameter formal, variabel yang terdapat pada daftar parameter yang berada di dalam definisi fungsi. Berikut gambaran dari parameter formal sendiri. Yang kedua ada parameter aktual, variabel yang digunakan pada pemanggilan suatu fungsi. Ini gambarannya dari parameter aktual. Berikut contoh program dari fungsi parameter formal. Jadi seperti inilah contoh program dari parameter formal ya. Kita coba untuk membuatkannya. Oke. Di sini kita menambahkan file header string.h karena di sini terdapat perintah strcpy.
Jadi kita buat terlebih dahulu file headernya yaitu string.h. Oke. Kita awali dengan tipe data yaitu karakter, yang mana nama fungsinya yaitu comment. Sini merupakan argumen dengan karakter keterangan dengan panjang variabelnya nanti berupa 20 karakter. Selanjutnya ada tipe integer dengan variabel n. Selanjutnya main. Oke, selanjutnya ada tipe variabel char karakter, yang mana yaitu lagi dan c dengan maksimum 30 karakter. Selanjutnya ada integer dan nilai. Oke. Di sini ada atas. Atas ini merupakan label. Selanjutnya cout. Di sini kita akan menampilkan kalimat masukkan nilai. Oke, selanjutnya in, di mana variabelnya nilai. Selanjutnya ada nama fungsi comment. Comment yaitu argumennya c dan nilai. Oke. Cout peroleh dari variabel c, ndl. Oke, cout lagi. Di sini kita akan menampilkan kalimat ingin input lagi. Selanjutnya in dengan variabel lagi. Oke, tutup kurung kawal. Di sini kita masuk kepada operasi perulangan, di mana if lagi y besar ataupun lagi y kecil. Jadi di sini apabila kita ingin melakukan input data lagi, kita dapat menginputkan y besar ataupun y kecil. Maka kita dapat melakukan input data lagi. Oke, selanjutnya tutup kurung kurawal. Goto dengan label atas tadi ya. Selanjutnya tutup kurung kurawal, ada else. Dan kita tutup dengan gauge tadi. Kita tutup dengan gauge, lalu kita masuk tahap berikutnya, ada tipe data yaitu karakter lagi dengan fungsi comment. Argumennya yaitu karakter keterangan seperti tadi dengan maksimum karakternya 30 nanti. Selanjutnya integer n buka kurung kurawal integer a sama dengan, jadi a ini kita peroleh dari n persen 2. Oke, selanjutnya if a sama dengan 1, selanjutnya str cpy, keterangan ini ya, str cpy, dimana itu keterangan. Nanti ada kalimat
bilangan ganjil. Ataupun nantinya akan menampilkan kalimat, tentunya kalimat bilangan genap. Oke, kita tutup dengan tutup kurung kerawal. Setelah itu coba kita run. Oke, inilah hasil dari program tadi. Kita coba untuk masukkan nilai yaitu 45. Maka bilangan tersebut ganjil. Di sini ada kalimat ingin input lagi. Jadi di sini adalah bentuk perulangan. Kita dapat mengetikkan Y besar ataupun Y kecil. Kita coba untuk menginputkan Y kecil. Maka di sini terdapat perintah masukkan nilai lagi. Kita coba dengan masukkan nilai 30. Maka bilangan tersebut adalah genap. Oke. Untuk selanjutnya ada fungsi pengembali nilai atau return. Digunakan untuk mengirimkan nilai atau nilai dari suatu fungsi kepada fungsi lain yang memanggilnya. Pernyataan return diikuti oleh argumen berupa nilai yang akan dikirimkan. Syarat utama dalam pembuatan fungsi return adalah nama fungsi yang dapat mengembalikan nilai, dikarenakan nilai hasil parameter formal akan disimpan pada nama fungsi. Berikut merupakan contoh program dari pernyataan return. Kita coba untuk melakukan pembuatannya ya. Oke, sini kita hapus terlebih dahulu. Oke, diawali dengan float luas, argumen dengan integer r. Selanjutnya kita buat pernyataan di mana return (3,14) dikali r dikali r. Tutup kurung kurawal. Kedua kita buat lagi float keliling dengan argumen integer r juga. Oke. Kita buat return di mana 3,14 dikali 2 dikali r. Tutup kurung kurawal. Oke. Masuk main. Dimana tipe data integer dengan nama fungsinya itu jari-jari. Selanjutnya cl rscr. Selanjutnya ada cout. Di sini kita akan menampilkan masukkan jari-jari lingkaran. Cin dimana variabelnya itu jari-jari. Selanjutnya cout. Kita akan menampilkan luas lingkaran.
luas jari NDL titik koma. Selanjutnya cout, kita akan menampilkan keliling lingkaran. Keliling jari-jari dan diakhiri dengan NDL titik koma. Selanjutnya ada gauge, ditutup dengan gauge dan tutup kurung kerawal. Oke, kita coba untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita run. Dan di sini kita akan memasukkan jari-jari lingkaran. Kita coba masukkan jari-jari lingkarannya 5. Maka luas lingkaran akan menjadi 78,5 dan keliling lingkaran 31,4. Oke. Untuk materi kedua ini yaitu fungsi, cukup sampai di sini. Oke, kita masuk kepada materi yang terakhir yaitu struktur. Struktur digunakan untuk mengelompokkan sejumlah data yang mempunyai tipe data yang berbeda. Variabel-variabel yang membentuk sebuah struktur dinamakan elemen struktur. Berikut deklarasi dari struktur. Kita dapat membuat programnya dengan dua cara. Yang pertama, dengan menyertai nama tipe struktur setelah perintah struct. Dan kita dapat menyertai nama tipe struktur di akhir pada contoh yang kedua ini. Oke, selanjutnya ini merupakan contoh program dari struktur. Langsung saja kita praktekkan pada aplikasi Borland C++. Dan inilah program yang telah saya buat, kurang lebih seperti itu. Saya akan menjelaskannya. Dimulai dari file header, kita menggunakan conio.h, iostream.h, dan stdio.h. Kita menggunakan stdio.h karena nanti kita menyertai perintah get di sini. Oke, selanjutnya main. Masuk kepada struct. Ini merupakan elemen dari struktur sendiri, di mana yang pertama tipe data yaitu karakter dengan variabel name dengan maksimum karakter 20. Yang kedua ada tipe data karakter dengan variabel nama maksimum karakter 20. Selanjutnya tipe data integer dengan variabel nilai. Lalu di sini terdapat mahasiswa yang merupakan nama tipe struktur. Selanjutnya cout, masukkan name. Lalu kita sertai perintah get. Get di sini kita gunakan karena name ini memiliki tipe data yaitu karakter. Lalu kita masukkan variabel yaitu mahasiswa.name. Kita menggunakan mahasiswa di sini karena merupakan nama tipe struktur. Selanjutnya cout, masukkan nama mahasiswa. Kita masih menggunakan perintah get karena nama mahasiswa ini merupakan tipe datanya yaitu karakter. Ini diperoleh dari variabel mahasiswa.nama. Selanjutnya masukkan nilai akhir. Lalu perintahnya cin karena nilai akhir ini tipe datanya yaitu integer yang diperoleh dari variabel mahasiswa.nilai. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan name yang diperoleh dari mahasiswa.name, nama mahasiswa yang diperoleh dari mahasiswa.nama, dan yang terakhir ada nilai mahasiswa yang diperoleh dari mahasiswa.nilai. Oke, dan diakhiri dengan gauge dan tutup kurung kurawal. Kita coba untuk melakukan run. Inilah hasil programnya tadi. Kita coba untuk masukkan name
dengan maksimum karakter 20. Jadi di sini kita terserah saja dengan maksimum 20. Oke, selanjutnya masukkan nama mahasiswa. Kita coba masukkan nama Udin. Lalu masukkan nilai akhir, kita coba masukkan nilai 89. Maka akan tampillah seperti ini. NIM seperti ini, nama mahasiswa Udin, nilai mahasiswa 89. Oke, selanjutnya ada struktur dengan array dan function. Di mana cara penulisannya sebagai berikut, ada perintah struct, diikuti dengan elemen struktur, lalu yang terakhir ada nama tipe struktur yang diikuti dengan jumlah indeks. Selanjutnya ini merupakan contoh program dari struktur dengan array dan function. Langsung saja kita buat di Borland C++. Dan inilah programnya seperti yang telah dicantumkan pada contoh. Di sini saya akan menjelaskannya. Ini merupakan program dari fungsi. Lalu dari integer i hingga akhir merupakan gabungan program antara struktur dengan array. Langsung saja, ini merupakan fungsi, di mana tipe data karakter dengan nama fungsi keterangan dengan argumen float n. Selanjutnya ada tipe data karakter, nama fungsi keterangan, dan float n juga. Selanjutnya ada if, di mana n, jika n besar dari 65, maka akan menghasilkan L atau lulus. Jika tidak, berarti jika n kecil dari 65, maka G atau gagal. Selanjutnya kita masuk kepada program gabungan antara struktur dengan array, di mana di sini tipe data integer itu variabel i, ini merupakan syarat dari perulangan. Selanjutnya ada perintah struct, lalu di sini merupakan elemen struktur, di mana tipe data karakter dengan nama variabel nim, jumlah maksimal karakter 20. Selanjutnya ada tipe data karakter lagi dengan nama variabel nama, maksimum karakter 20 juga. Selanjutnya ada tipe data integer dengan variabel nilai, dan mahasiswa di sini merupakan nama tipe struktur, dan 5 di sini merupakan jumlah indeks. Selanjutnya perulangan for, di mana i sama dengan 1. Jadi perulangan kita nantinya dimulai dari 1 dan i kecil sama 2. Ini merupakan batas perulangannya. Maka perulangan nanti berakhir di 2 dan i++ ini merupakan perulangan kita akan melakukan penambahan setiap terjadinya pengulangan. Selanjutnya cout data k diperoleh dari variabel i. Lalu masukkan nim. Sini kita ada perintah gets, karena kita menggunakan nim ini merupakan bertipe data karakter diperoleh dari mahasiswa i.nim. I di sini merupakan penahan hasil dari nilai yang telah kita inputkan. Selanjutnya cout masukkan nama mahasiswa, gets lagi karena nama bertipe data karakter yang diperoleh dari mahasiswa.nama. Selanjutnya ada masukkan nilai akhir. Sini perintah cin karena nilai akhir merupakan bertipe data integer, yang mana kita peroleh dari mahasiswa i.nilai. Selanjutnya kita ke perulangan yang kedua, sama seperti yang tadi. Sini kita akan menampilkan data k diperoleh dari variabel i. Selanjutnya ada nim yang diperoleh dari mahasiswa i.nim, dan nama mahasiswa yang diperoleh dari mahasiswa i.nama. Ada nilai mahasiswa yang diperoleh dari mahasiswa i.nilai,
Dan yang terakhir ada keterangan yang diperoleh. Di sini ada keterangan yang mana seperti fungsi tadi. Selanjutnya ada mahasiswa i.nilai dan diakhiri dengan gauge dan tutup kurung kurawal. Kita coba untuk melakukan run. Inilah hasil programnya. Kita akan memasukkan data pertama dengan NIM maksimum 20 karakter. Jadi di sini kita buat sembarang angka. Oke. Selanjutnya masukkan nama mahasiswa. Kita akan memasukkan nama Agung dengan nilai akhir 89. Nah, masuk kepada perulangan yang kedua, ada data kedua, masukkan NIM. Kita masukkan NIM. Selanjutnya masukkan nama mahasiswa yang kedua. Kita coba untuk masukkan nama Farel. Lalu nilai akhir kita buat 56. Maka hasilnya lah seperti berikut. Ini merupakan tadi ya, 89. Jika N besar dari 65, maka akan menghasilkan L, lulus. Di sini 89, berarti besar dari 65. Berbeda dengan Farel ini, memiliki nilai kecil dari 65, yaitu 56, maka keterangan yang diperoleh adalah gagal. Oke, mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.